jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Baiklah, ibadah kita pada pagi ini akan kita mulaikan. Kita akan menggunakan tata ibadah bentuk yang ketiga. Dan untuk diingatkan kembali kepada Bapak Ibu jemaat sekalian untuk menonaktifkan cellphone Anda supaya tidak mengganggu kelancaran ibadah kita di pagi ini. Sebagai informasi tambahan untuk persembahan kotak persembahan di pagi ini, semua kotak persembahan yang akan terkumpul akan dikirimkan ke Jemaat Gemim Lydia Hong Kong. Jemaat Gemim Lydia Hong Kong meminta dengan sangat apapun yang bisa, nominal apapun yang bisa kita kirimkan untuk membantu mereka dalam hal gedung ibadah. Jadi mereka rencana untuk pindah ke tempat gedung ibadah yang baru dan mereka membutuhkan sedikit support apapun yang bisa kita kirimkan untuk mereka. Jadi sekali lagi kotak sumbangan pagi hari ini semuanya akan dikirimkan ke Jemaat Gemim Lydia Hong Kong. Marilah kita masuk di dalam persiapan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita sambut bernyanyi bersama-sama Kidung Jemaat 15, berhimpun semua. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dengarkanlah nas pembimbing yang terambil di dalam Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik.
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita satu di dalam Tuhan. Saudara dipersilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pemilik kehidupan kami, Tuhan yang selalu berada bersama-sama dengan kami, berjalan dan menuntun kehidupan kami dalam setiap hari-hari yang kami lewati, dalam setiap keputusan-keputusan yang kami buat, dalam setiap apapun yang kami kerjakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi ya Tuhan, dalam kehidupan ini kami dengan sadar dan sengaja memilih meninggalkan Tuhan. Kami lari dari kehendak Tuhan. Kami tidak mau dituntun oleh Roh Kudus. Kami tidak punya kepekaan untuk menjadi pelayan dan melayani sesama kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami tidak mau hidup setia. Kami tidak mau hidup taat kepada firman-Mu. Kami melakukan hal-hal yang menurut pikiran kami akan mendatangkan kebaikan kepada kami. Tetapi sesungguhnya kami tahu itu tidak berkenan kepada Tuhan, melawan kehendak Tuhan. Sebagai gereja Tuhan, kami melakukan banyak kesalahan-kesalahan dalam keputusan dan pelayanan-pelayanan. Karena kami lebih mengandalkan kekuatan dan pikiran kami sebagai manusia, kami lupa bahwa gereja adalah milik Tuhan. Kepala gereja adalah Tuhan sendiri, dan kami semua adalah umat yang dipanggil dan dipilih dari kegelapan untuk masuk pada terang, diubahkan di gereja ini dan menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami lalai dalam banyak hal ya Tuhan. Oleh karena itu kami mohon Tuhan, Engkau mengampuni kami, menguduskan kami, dan mampukan kami untuk tetap terus berjuang untuk hidup benar, hidup taat, hidup setia kepada Tuhan. Demi Kristus Tuhan, Tuhan pemilik kehidupan kami, Tuhan kepala gereja kami, Tuhan yang kami layani, kami berdoa. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Nas pemberitaan anugerah Allah terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebelum kita berdoa untuk Sunday School, all the kids please came forward.
Mari kita mendoakan anak-anak kita. Segala puji, hormat, dan kemuliaan adalah milik-Mu ya Tuhan. Engkau memperlengkapi kehidupan kami dengan berkat-berkat jasmani dan rohani. Bahkan pun Engkau melengkapi kami dengan harta hidup yang merupakan bentuk sukacita kami yang luar biasa. Tuhan memberikan kami anak-anak, baik bagi keluarga kami masing-masing maupun dalam komunitas sebagai satu gereja di sini. Kami bersyukur untuk semuanya ini ya Tuhan, dan kami membawa anak-anak ini di gereja ini saat ini Tuhan. Kami punya harapan supaya mereka boleh dididik dan dibentuk, diperkenalkan, mengenal dan mengalami proses bersama dengan Tuhan. Dan biar dalam setiap kehidupan mereka, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka jalani, ada Tuhan yang menerangi, menolong, menuntun, membimbing. Bahkan pun ada Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa. Sebelum mereka pindah ke kelas mereka masing-masing, biar Tuhan memperlengkapi mereka semua dengan Roh Kudus. Juga setiap pengajar yang ada Tuhan menolong, supaya dengan hikmat yang berasal dari Tuhan, boleh menanam benih-benih firman Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam doa ini Tuhan, kami juga membawa syukur dari keluarga Ryan dan Semi Silalahi. Tuhan juga sudah menambahkan harta hidup di dalam keluarga ini. Tuhan boleh memberikan anak terkasih Luka Silalahi. Kami bersyukur Tuhan untuk anak ini. Kami berdoa Tuhan supaya Ibu Semi boleh dipulihkan oleh Tuhan dalam proses pemulihan ini. Tuhan menolong Bapak Ryan dalam setiap usaha, tugas pekerjaannya. Dan Tuhan memberkati bayi yang terkasih ini dengan kesehatan, kekuatan, dan pertumbuhan yang sempurna. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat mengasihi anak-anak. Amin. Kidung Jemaat 58. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah, Tuhan yang sangat mengasihi kami, Tuhan yang telah mengaruniakan Yesus Kristus kepala gereja kami, yang adalah korban yang telah menebus dosa kami, dan Tuhan yang telah mengampuni dosa kami, bahkan pun memberi kami janji anugerah yang menyelamatkan itu. Ya Tuhan, kami mau berjalan sesuai dengan janji anugerah yang menyelamatkan itu.
Biar Tuhan menuntun perjalanan kami, baik perjalanan sebagai gereja, dalam persekutuan, bahkan pun perjalanan-perjalanan pribadi kami, dalam kami mengiring dengan ketaatan kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, perlengkapi kami dengan senjata rohani, perlengkapi kami dengan firman, supaya ini Tuhan boleh menjadi pelita, petunjuk, pedoman bagi gereja, bahkan pun masing-masing kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca Alkitab dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Saya akan membaca yang ganjil, saudara-saudara akan membaca yang genap. Ayat 47 kita akan baca sama-sama. Dan pembacaan Alkitab ini diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka berlutut dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian pembacaan Alkitab. Sebelum perenungan firman Tuhan, kolom 2 telah mempersiapkan untuk nyanyian sambutan sebelum firman Tuhan.
Shalom. Damai di hati. Mau tanya dulu penatua ada yang diaken kolom 2. So ini semua tuh kolom 2 jemaat atau ada itu enggak ada? Oh masih banyak itu enggak ada. Karena dulu kalau kolom 2 mau berdiri cuma 2 tuh keluarga, lain dari itu muda-muda semua jago menyanyi semua. Sekarang dari ujung situ belok sampai ke sini. Artinya secara kuantiti ada pertumbuhan, ada perkembangan. Dan saya percaya ini bukan karena kuat dan gagah penatua dan diaken, tetapi saya dengan iman percaya bahwa ada Tuhan yang bekerja, ada Roh Kudus yang menuntun, ada kerelaan untuk melayani, dan ada ketaatan di dalamnya. Dan sesungguhnya saudara-saudara meskipun dalam kelompok kecil yang disebut kolom, itu notu gereja. Tapi kalau saudara-saudara perhatikan tadi, semua jago menyanyi ada beberapa tuh nyanda. Betul toh? Karena ndak buka mulu tuh lain. Sama dengan pendeta pe kolom, banyak lip jago menyanyi pendeta payah no. Artinya begitu, itulah gambaran satu gereja, saudara-saudara. Masing-masing orang punya talenta yang berbeda-beda, tetapi dari talenta-talenta itu saling melengkapi. Yang lemah ada yang menguatkan. Jadi kalau ada tuh suara lemah-lemah tadi, dia coba diri di itu suara-suara bagus, menjadi bagus no itu. Begitu juga orang di gereja, saudara-saudara. Kalau orang dalam lingkungan yang tepat, yang benar, yang orang punya fokus bergereja adalah demi kemuliaan nama Tuhan, yang dilayani di gereja itu adalah Tuhan sendiri, kepala gereja, maka gereja itu tidak perlu orang mau kampanye, oh gereja ini bagus, gereja itu DP musik bagus, DP pelayan, DP pendeta juga sekali DP, dia tidak perlu. Karena berdasarkan catatan dalam pembacaan Alkitab kita saat ini dikatakan bahwa ada 3.000 orang yang tertambah waktu itu. Terus pada bagian terakhir ayat 47 yang kita baca sama-sama, Tuhan sendiri yang menambahkan. Oke? Jadi begini tuh gereja. Jangan orang salah paham tuh gereja karena orang banyak melihat gereja yang fokusnya cuma di mengejar pertumbuhan angka, mengejar pertumbuhan angka, jumlah, juga mengejar persembahan karena biaya pelayanan yang cukup tinggi. Puji Tuhan, Tuhan mempersiapkan tempat bagi kita di sini. Orang memang kasih bantuan kepada POP tetapi tidak diatur. Tetapi mereka mengizinkan kita untuk menggunakan fasilitas ini dengan penuh sukacita dan sukarela. Kita hanya harus merawat, menjaga, maintain supaya tetap bagus. Supaya orang boleh pakai terus ini, gedung ini. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, secara umum yang mau dikatakan di sini bahwa gereja ini bertumbuh. Ada amin? Bertumbuh baik secara kuantiti. Dan saya percaya kita juga bertumbuh dalam kualitas iman kita kepada Tuhan. Ada amin? Cuma sedikit ada jawab. Ada amin? Itulah yang mau bertumbuh dong. Nah saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita pagi hari ini bicara tentang satu gambaran gereja mula-mula yang lahir spontan waktu itu. Kalau kita melihat secara menyeluruh saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul ini, pertama surat dari Lukas kepada Theophilus, kemudian mulai dari Pentakosta. Jadi peristiwa teks yang kita baca pagi hari ini adalah sesudah peristiwa Pentakosta. Masih ingat Pentakosta apa? Hari ketuangan Roh Kudus. Jadi ada Roh Kudus yang dijanjikan, yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri. Sebelum Roh Kudus ini tercurah kepada rasul-rasul, mereka dalam keadaan takut dan gelisah. Tetapi setelah ada Roh Kudus dicurahkan dan mereka menerima Roh Kudus, mereka menjadi berani, mereka dikuatkan, mereka tidak takut lagi. Dan oleh, katakan bersama saya, oleh kekuatan Roh Kudus,
oleh kekuatan Roh Kudus, rasul-rasul memberitakan Injil. Di sini dimulai dengan khotbah Petrus. Jadi Petrus berkhotbah waktu itu dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, karena sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara-saudara, dia beritakan tentang Yesus Kristus yang kamu salibkan itu. Itu bahaya sekali waktu itu. Karena memang bicara kamu yang menyalibkan Yesus itu bicara tentang melawan pemerintah, melawan orang-orang Yahudi, melawan kelompok yang besar di tengah-tengah kerumunan yang besar. Itu bahaya sekali. Tetapi karena dituntun oleh Roh Kudus, Petrus menyampaikan itu. Yesus itu, dia adalah Tuhan. Yang kamu salibkan itu, dia mati untuk menebus dosa. Yang percaya kepadanya tidak binasa, oleh karena itu bertobat dari angkatan ini dan kamu akan diselamatkan. Itu kata Petrus. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Setelah Petrus menyampaikan itu, saudara-saudara, terang masih di dalam teks. Ayat 41 berkata, orang-orang menerima perkataan itu. Pertama mau dikatakan di sini, saudara, apakah Petrus orang yang pintar berkhotbah? Tidak. Tetapi karena ada Roh Kudus yang memampukan dia untuk berbicara, memang dia punya rincian khotbah, dia punya teks khotbah, tidak ditulis lengkap oleh Lukas di sini, saudara-saudara. Tetapi Lukas menuliskan bahwa dari khotbah itu yang dituntun oleh Roh Kudus, orang-orang menerima perkataan itu. Karena banyak khotbah, termasuk pendeta mungkin lain kali, ulang, tetapi tidak bisa diterima. Karena memang mungkin tidak dituntun oleh Roh Kudus. Makanya saudara-saudara waktu persiapan berdoa terus supaya dituntun oleh Roh Kudus. Dan kita semua belajar dari firman Tuhan ini, kita semua boleh menerima. Nah, ketika Petrus berkhotbah saudara-saudara, waktu itu ayat 41 berkata, orang-orang menerima perkataannya itu. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika orang-orang menerima perkataan itu, saudara-saudara, jadi saudara-saudara katakan bersama saya, menerima perkataan itu. Jadi ketika menerima itu, saudara-saudara, itu berarti mereka menerima dengan persetujuan yang penuh. Mereka menyambut dengan iman. Ini penting sekali. Menerima dengan persetujuan. Ada yang terima, marah tidak setuju. Tetapi ini karena kekuatan Roh Kudus, orang-orang itu menerima dan setuju bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan Petrus berbicara waktu itu dituntun, dikuatkan oleh Roh Kudus sendiri. Makanya bisa diterima. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, iman itu, saudara-saudara, bukan lahir begitu saja, tetapi iman itu lahir dari pendengaran. Nah, waktu itu karena ada pendengaran tentang firman Tuhan yang benar, saudara-saudara, Petrus bicara, Yesus disalibkan untuk menebus dosa kalian semua. Tetapi dia bukan cuma mati, dia bangkit. Jadi kalau dia bangkit itu alam maut dia kalahkan, dia berkuasa atas alam maut, dia berkuasa atas neraka, dia berkuasa atas sorga. Dan kebangkitannya itu, saudara-saudara, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Tetapi untuk percaya kepadanya, yang dibutuhkan di sini adalah pertobatan. Makanya Petrus langsung bilang di ayat terakhir, berilah dirimu dibaptis, bertobatlah. Jadi di sini memberi diri dibaptis. Katakan bersama saya, memberi diri dibaptis. Jadi saudara-saudara, memberi diri dibaptis, masa itu, pada masa Petrus itu, saudara, memberi diri dibaptis itu berarti sebagai satu lambang pertobatan. Katakan bersama saya, lambang pertobatan. Jadi memberi diri dibaptis itu, saudara-saudara, bukan iko rame. Tetapi itu merupakan satu lambang bahwa dia mau bertobat. Kemudian saudara-saudara, waktu dibaptis, saudara-saudara, itu dia mau menunjukkan kepada publik, karena selalu dia baptis banyak orang, saudara-saudara. Dia mau menunjukkan kepada publik satu komitmen yang telah dia ambil bahwa dia mau masuk bersama dengan Kristus. Dia mau masuk dalam satu persekutuan dengan Kristus. Dia mau masuk dalam satu komunitas perjanjian di mana Tuhan berjanji akan menyelamatkan mereka. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, memberi diri dibaptis pada waktu itu sama dengan pertobatan. Katakan bersama saya, pertobatan.
So bertobat semua? So bertobat semua? Tidak semua ada bilang amin. Karena ada tuh yang bertobat cuma dari pusat ke atas. Dia pikiran bertobat, dia hati bertobat, di bawahnya tidak bertobat. Ada tuh yang bertobat cuma di bawah mau di atas masih begitu semua. Dia mata, dia mulut, dia jari, dia apa belum bertobat. Jadi saudara-saudara, pertobatan ini saudara-saudara menuntut satu totalitas. Bertobat itu bukan cuma setengah-setengah, tetapi bertobat itu harus 100%. Dan memberi diri dibaptis itu sebagai lambang bahwa dia mau meninggalkan dosa, dia mau bertobat dan dia mau masuk bersama dengan persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang kekasih, dan teks selanjutnya berkata, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi saudara-saudara 3.000 itu signifikan sekali. Pendeta tidak pernah khotbah di 3.000 orang. Belum pernah. Maybe someday. Hah? Cuma sedikit dapat amin karena cuma sedikit mau melayani. Maybe someday. Mau belajar bahasa Inggris dulu. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Dari ayat 41 ini saudara-saudara, pertama kita harus paham bahwa ada Roh Kudus. Ketika ada Roh Kudus ada firman yang benar yang disampaikan oleh Petrus. Ketika ada firman yang benar itu akan menghasilkan pertobatan. Ketika ada pertobatan saudara-saudara, mulailah satu komunitas yang baru. Komunitas orang-orang bertobat. Itu tuh gereja. Yang dipanggil dari kegelapan untuk masuk kepada terang. Kemudian termasuk di ayat 42 ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi saudara-saudara, pertama saudara-saudara, harus ada pengajaran rasul-rasul. Kenapa di teks ini, Lukas menulis pengajaran rasul-rasul. Kenapa dia tulis pengajaran rasul? Dia pilih kata itu saudara-saudara. Karena yang dia mau bahasakan di sini saudara-saudara, ajaran yang benar adalah ajaran dari rasul-rasul. Kenapa demikian saudara-saudara? Karena rasul-rasul ini adalah saksi mata. Mereka tinggal, mereka hidup, mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka makan bersama dengan Yesus, mereka tidur bersama dengan Yesus, mereka bergumul bersama dengan Yesus, mereka melihat dia disiksa, disalibkan, mereka melihat dia mati, hancur sekali, tetapi mereka melihat dia bangkit. Waktu dia bangkit sebelum dia naik ke surga, dia bilang, kita mau kirim Roh Kudus. Makanya saudara-saudara, dikatakan di sini maka orang harus bertekun kalau mau dalam pertobatan itu dan sampai pada keselamatan supaya diselamatkan dari angkatan yang jahat ini, orang mesti bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bukan pengajaran yang lain-lain, ya. Jadi saudara-saudara, sebelum pengajaran rasul-rasul ada kata bertekun. Katakan bersama saya bertekun. Jadi saudara-saudara, ketika terjadi pertobatan dan mau belajar tentang pengajaran rasul-rasul, mereka bertekun. Katakan sekali lagi, bertekun. Jadi saudara-saudara, bertekun itu saudara-saudara adalah sesuatu yang konsisten. Nyanda hari Minggu di gereja, minggu depan nyanda. Hari Senin bye-bye pamai tua, waktu Sabtu karena Valentine. Hari Senin selalu lupa ada janji kok belum digenapi. Jadi saudara, bertekun itu berarti konsisten. Setiap saat, setiap waktu. Dalam suasana senang atau tidak. Dalam suka atau duka. Dalam tidak ada persoalan ataupun banyak persoalan. Tetap bertekun. Itu tuh bertekun. Jangan tuh bertekun datang-datang mood. Aduh, rupa ndak mood ini no. Pendeta Alan lihat mau pimpin. 45 menit lagi dia mau ciki ini. Lebih bagus tuh pendeta Joshua lebih sistematis. Nah. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini bertekun dalam pengajaran rasul-rasul itu mau belajar tentang apa kehendak Tuhan. Meskipun tuh pendeta ada khotbah 1,5 jam. Tetap bertekun.
Nggak pernah sampai dang, Mar. Kadang kok baru 15 menit so setel mangantut banyak. Toh? So begini, pas kesenai sedikit itu suara, rupa tak bangun begini, kong rupa mau baca Alkitab. Lama-lama di Alkitab, pendeta kira ada baca tuh tangan bawa begini terus. Aduh bah scroll kote. Kayak kemarin sudah. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, bertekun dengan pengajaran rasul-rasul. Jadi saudara-saudara, pengajaran rasul-rasul ini adalah satu doktrin berdasarkan saksi mata. Itu doktrin yang benar, yang masih pure, belum banyak tafsiran. Karena tuh rasul-rasul bilang, kita ada lihat, no, dia ada mati. Kita ada lihat dong, ada cambuk, dia ada yang tuh cambuk itu ada tulang. Tuh. Kita ada lihat dia ada kasih kubur. Mar, kita ada lihat dia ada bangkit. Kong kita ada lihat dia ada naik ke sorga. Kong dia bilang mau kirim Roh Kudus. Tuh Roh Kudus so ada sekarang. Jadi gereja adalah hasil dari karya Roh Kudus. Ada amin? Makanya tuh Gemi Musafir Columbus, Ohio. Kalau tidak ada Roh Kudusnya tidak mau berjalan tuh orang. Dia tidak mau jadi ini gereja ini. Karena tuh Roh Kudus itu saudara bukan cuma, orang bilang cuma berbahasa roh, mujizat, menyembuhkan dan segala macam. Bukan cuma itu. Tetapi pertumbuhan gereja itu bukan hasil dari kekuatan manusia. Bukan hasil dari kekuatan pelsus, pendeta, dan orang-orang yang rajin di gereja. Itu karena ada kekuatan Roh Kudus. Ada amin? Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sampai mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi itu pengajaran rasul-rasul itu bicara tentang ajaran. Katakan bersama saya ajaran. Kemudian yang kedua adalah dan dalam persekutuan, koinonia. Nah, dalam persekutuan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, gereja tanpa persekutuan itu bukan gereja. Orang so pernah lewati itu masa COVID dulu. Pas pendeta ada keluar di apa nama itu? Memori. Ada beribadah saya cuma di rumah Bapak Pendeta. Ada dan Bapak Dance masih pakai stola putih waktu itu ya. Mana Bapak Dance? Main musik, kemudian ada saudara Daniel. Waktu itu masih kurus, kong di sini masih rimbun. Sama pernah beribadah waktu COVID tuh. Pernah enggak dilarang untuk tidak boleh beribadah? Berkumpul bersama-sama. Pernah enggak? Pernah toh? Sama ada alami itu toh? Kira cuma tuh gemim di sini. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Sekarang jawab jujur. Waktu coba ibadah online, ibadah betul-betul atau enggak? Ibadah betul-betul atau enggak? Banyak gangguan. Baik gangguan makan, toh? Gangguan makan, karena itu sudah tidak dalam satu persekutuan. Tidak ada tuh saling kontrol, saling menguatkan, saling menegur, saling mengangkat. Cuma di rumah semua. Ada tuh di oto. Nah, saudara balik di situ. Jadi pertama itu tadi doktrin ajaran para rasul. Kedua itu adalah, ini panjang sekali di khotbah karena ini bicara tentang totalitas gereja. Kong kalau mau suka jadi gereja yang maju dan diberkati oleh Tuhan, ada 3.000 jiwa yang mau dibaptis, bertobat dan dibaptis di sini. Dan ayat 47 mau ditambahkan lagi, orang mesti belajar baik-baik ini. Ya, jadi pertama ada ajaran rasul. Dalam tanda kutip itu tuh doktrin. Oke? Ada ajaran yang benar, itu pertama. Kedua ada dan persekutuan. Ada persekutuan. Kalau di persekutuan saudara orang boleh share. Toh? Bukan cuma makanan orang share. Orang boleh share tentang beban pergumulan. Bukan untuk digosipin. Tetapi orang boleh berdoa sama-sama. Saling menguatkan. Saling menopang. Toh? Saling menanggung beban. Itu dia perlu tuh persekutuan. Toh? Ada amin di sini? Oke, kedua toh. Jadi sekarang yang ketiga. Dan berkumpul untuk memecahkan roti. Ini memecahkan roti ini saudara-saudara. Ini bicara tentang sesuatu yang dipesan oleh Tuhan. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku.
Dorang bukan cuma kumpul kong makan-makan kong apa dia nama itu? Ya, oke. Ikan naik di pantai. Bukan cuma berkumpul untuk itu, saudara. Tetapi dalam pertemuan itu, saudara. Kalau di sini kan orang-orang Israel dulu, orang memecah roti karena dalam makanan roti. Tetapi saudaraku, ini melambangkan bahwa dalam persekutuan itu ada. Perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Itu yang paling penting. Dalam satu persekutuan itu, tanpa mengingat Yesus Kristus, percuma itu persekutuan. Itu tidak guna persekutuan. Mereka memecah roti sebagai lambang mengingat Yesus. Sebagai lambang sakramen, sebagai lambang perjamuan Tuhan. Oke, seberapa tadi? Pertama apa? Pengajaran, itu doktrin yang benar. Kedua, persekutuan. Ketiga, memecah roti. Ada yang kudus di situ. Ada mengingat tentang Tuhan. Dan apa yang keempat? Dan berdoa. Bah kumpul konya dia berdoa. Dia nama itu bah gosip. Makanya kalau dia bah kumpul, bah berdoa. Ya. Katakan bersama saya doa. Doa itu ada tuh doa bersama, ada tuh doa pribadi. Kalau orang bah kumpul, orang berdoa sama-sama. Di situ orang saling mendoakan. Dalam satu tubuh berkumpul, bersekutu bersama-sama. Di mana ada 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada. Ada di masa orang berdoa pribadi. Ada amin. Tetapi ingat, sebelum ada ini kalimat sama, balik lu teks tadi. Mereka bertekun. Jadi itu berdoa juga, bertekun dalam doa. Karena kalau tidak mau bertekun dalam doa, saudara-saudara, nanti rajin berdoa kalau banyak masalah. Nanti rajin berdoa kalau banyak tekanan. Banyak problem. Baru rajin berdoa. Berdoa saudara-saudara bukan berarti waktu orang berdoa terlampau problem, terlampau masalah hilang. Tetapi berdoa itu saudara-saudara, orang memberi diri, mengakui bahwa kita ini punya ketergantungan kepada Tuhan. Kita tidak bisa melewati persoalan ini tanpa kekuatan Tuhan. Itu tuh doa. Itu nafas hidup orang Kristen. Tidak selamanya orang berdoa, Tuhan kasih hilangkan gue ini, beringus ini. Tuhan belum tidur karena 2 hari, makan baik-baik, kalau itu semua baik. Tidak harus terjawab tuh doa. Tetapi dalam pergumulan dan dalam doa itu saudara kita menyampaikan bahwa Tuhan, aku tidak bisa menghadapi ini semua tanpa Tuhan. Terus, jadi saudara-saudara, gereja itu mesti perlu berdoa. Jadi ada 4 tadi, ulang satu kali. Doa, persekutuan, berkumpul, memecah roti, mengingat tentang Tuhan. Dan apa itu pertama tadi? Doktrin, ajaran rasul-rasul. Ingat baik-baik itu. Itu tuh gereja. Salah satu di ini apa ini tidak ada. Orang berdoa, orang bersekutu, orang mengingat Tuhan. Tetapi tidak ada yang pertama. Tidak ada pengajaran yang tepat. Orang yang tahu siapa orang berdoakan. Karena itu bukan ajaran rasul-rasul. Memang perkembangan selanjutnya saudara masih di zaman gereja mula-mula, Korintus, Galatia dan seterusnya. Ada rasul-rasul palsu, ada injil-injil palsu. Itu lebih berat lagi tuh tantangan ini. Apalagi di zaman sekarang. Kadang antara doktrin yang benar, ajaran yang benar, dan ajaran yang abu-abu, orang yang tahu. Makanya itu persekutuan bergereja itu perlu sekali, itu berdoa perlu sekali, dan itu Roh Kudus itu penting sekali. Karena orang tidak dapat melihat secara jelas ini benar atau salah tanpa Roh Kudus. Ada amin? Puji Tuhan. Boleh mau terus? Ayat berapa sekarang? 43 ya. Ayat 43 berkata, maka ketakutanlah mereka semua. Jadi saudara-saudara, ketakutan
yang dimaksud di sini adalah gereja yang memiliki rasa takut akan Tuhan. Jadi saudara-saudara, yang dimaksud dengan ketakutan bukan takut kepada rasul-rasul. Orang tidak perlu takut kepada rasul-rasul. Jemaat tidak perlu takut kepada pendeta. Nah. Tetapi di sini saudara-saudara, ketakutanlah mereka bahwa di gereja mula-mula ini ada Roh Kudus. Karena ada Roh Kudus dalam ketakutan itu, jadi ketakutan yang dimaksud di sini adalah hormat kepada sesuatu yang kudus. Itu tuh ketakutan. Dalam ketakutan ini saudara, bahwa mereka ada kesadaran akan kekudusan Allah. Ini penting sekali. Karena saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terang bicara lain dulu saudara. Di sini rasa hormat dan rasa hormat terhadap kekudusan, rasa hormat terhadap kekudusan Allah. Itu takut akan Tuhan. Kadang ada ibadah menjadi biasa. Karena tidak takut Tuhan. Yang penting so pergi, yang penting so duduk, kemudian karena itu lucu-lucu apa dia mau bilang. Jadi saudara, tanpa takut akan Tuhan, orang beribadah itu rasa hambar sekali. Hambar sekali. Tetapi kalau orang ada kerinduan yang dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara-saudara, orang mau beribadah itu semangat sekali. Mau terlambat aku. Tadi pendeta masuk, banyak belum ada. Kayaknya berikut sudah tutup. Jam 8 teng sama tutup. Lain kali kok majelis lainnya terlambat. Jadi saudara, tanpa takut akan Tuhan, ibadah itu dia perasa hambar. Kemudian saudara, pendeta, pelsus, dan orang-orang yang memberi diri untuk pelayanan saudara, melakukan itu bukan atas dasar takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan, tetapi formalitas. Karena kita pendeta, karena kita penatua, kita diaken, kita tim musik, formalitas semua. No, jangan begitu. Kalau sampai pelayanan begininya, mau bertumbuh tuh gereja saudara. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Tanda-tanda pendeta secara pribadi di jemaat ini, pendeta Jelia, banyak sekali. Banyak sekali, banyak mujizat yang luar biasa. Tapi ingat saudara-saudara, mujizat kesembuhan, mujizat dilepaskan dari persoalan, mujizat ditolong di perjalanan, mujizat hampir tak sambar bardak jadi jo. Oh baik Tuhan dah tolong. Bagus sekali itu. Amin. Tetapi mujizat yang luar biasa, saudara tahu apa? Saudara tahu apa? Pertobatan. Itu tuh mujizat yang luar biasa. Karena saudara belajar dari cerita Alkitab, waktu Yesus sembuhkan ini, Yesus sembuhkan itu, tidak banyak yang kembali kepada Yesus. Tetapi kalau pertobatan itu saudara, Yesus mati supaya kita ditebus dari dosa. Dan dia beri Roh Kudus yang akan menghasilkan pertobatan. Karena saudara, terperiksa diri. Mau berjuang, mau bertobat, tidak bisa kalau dengan kekuatan sendiri. Mau berjuang mengalahkan dosa, tidak bisa kalau cuma dengan pikiran kita sendiri. Harus ada kekuatan yang lebih kuat dari dosa itu. Kekuatan itu cuma ada di Roh Kudus. Kalau mau bertobat tanpa Roh Kudus, nyandak mau jadi. Ada amin? Kalau mau bertobat tanpa Roh Kudus, tidak mau jadi. Meskipun orang mau melayani tanpa Roh Kudus, mau hambar. Tidak ada DP makna. Tidak akan ada hasil. Jadi itu pertobatan itu penting sekali, lebih tinggi dari tanda-tanda mujizat. Ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi ini memang luar biasa sekali saudara. Ini pemahaman yang berbahaya karena komunis dia pakai ini. Komunis dia pakai ini. Nah. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam teks ini orang mesti mengerti itu konteks ya. Kalau pendeta mesti mengerti konteks, mau tambah waktu sedikit. Orang mesti mengerti itu konteks. Ini Roh Kudus dicurahkan dan ini tulisan ini keluar toh, waktu Petrus berkhotbah. Petrus berkhotbah di Yerusalem. Di Yerusalem itu pada waktu itu, bayangkan juga ada 3.000 orang bertobat. Berarti lebih dari 3.000 orang di situ.
Ada amin di sini. Coba saudara bayangkan di Pickerington ini, di Torampe gereja ini ada 12 rasul di sini. Kok ada 3.000 orang ada datang mau bertobat. Oke, 3.000 orang datang bertobat. Belum dan yang lain-lain. Ini tidak semua orang boleh menyewa hotel. Tidak. Torangnya tidak dapat tampung buat orang di rumah masing-masing. Tidak. Tidak semua orang mampu. Makanya ini tuh perlu. Dan kepunyaan mereka, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi saudara-saudara, yang dimaksud di sini bukan penghapusan hak milik secara pribadi dan diserahkan. Bukan seperti itu saudara-saudara. Karena orang ingat kan, waktu cerita Ananias dan Safira, masih ingat itu cerita? Kenapa Ananias dan Safira mati? Karena berbohong dan mendustai Roh Kudus. Bukan karena tidak menyerahkan. Petrus langsung bilang kan pas Safira tuh, ngelepi laki baru mati. Tuh, ngana bilang sama dia. Betul begitu itu ada jual. Bukan persoalan mau diserahkan atau tidak. Tetapi persoalan di sini mendustai. Tapi orang dia twist ini ayat ini kok for kepentingan. Paham sampai sini toh? Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, ini bukan paksaan, ini bersifat sukarela yang didorong oleh kasih. Ayat 45 masih berhubungan dengan ayat 44. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang dengan keperluan masing-masing. Jadi saudara-saudara yang perlu digarisbawahi di sini, setelah teks ini ada juga yang menjual harta mereka dan membagikan kepada orang-orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Itu gereja mula-mula. Itu gereja yang masih dituntun, pure dituntun oleh Roh Kudus. Belum ada pembangunan gedung gereja, belum ada komisi pembangunan, belum ada dia minta sumbangan, belum ada tuh dia cari makan untung di gereja, belum ada waktu itu. Karena ini baru terbentuk. Baru terbentuk tuh gereja ini, belum ada. Ingat, jangan orang bilang orang masa sekarang. Zaman waktu Paulus making tuh gereja di Korintus, Galatia, Efesus dan segala macam. Banyak kejadian seperti ini. Paulus bilang, ini datang gereja cuma cari makan. Kan begitu toh? Mau cari keuntungan, mau cari benefit. Itu tuh kesalahan-kesalahan. Ini memang masih pure sekali. Memang orang mau kembali ke hal yang seperti ini, kayaknya susah. Kayaknya susah. Tidak akan jadi gereja seperti ini lagi. Tetapi Roh Kudus menuntun kita. Dengan cara Tuhan sendiri. Dengan cara Tuhan sendiri. Dengan konteks yang berbeda. Dengan pikiran-pikiran orang-orang yang punya beda karakter, beda keinginan, beda kemampuan. Memang begitu tuh gereja. Selalu ada persoalan. Tetapi dari persoalan-persoalan itu bukan berarti tidak ada jalan keluar. Ada Roh Kudus yang menuntun. Oke, Paulus pe gereja banyak persoalan. Terus membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Katakan bersama saya, keperluan mereka masing-masing. Karena orang pe keperluan waktu itu kan tuh 3.000 orang datang tuh. 3.000 orang datang tuh. Tidak semua orang kebutuhan sama. Terus tidak semua orang punya kemampuan untuk membiayai hidup di tempat waktu itu sama. Makanya yang dibutuhkan sekali waktu itu. Sekarang sudah berbeda tuh pikiran. Karena ini saudara-saudara, ini bukan perkataan Tuhan Yesus. Oke? Perhatikan sekali ini. Ini bukan perkataan Tuhan Yesus. Toh. Tetapi ini adalah dampak. Dampak dari adanya Roh Kudus, adanya pertobatan. Dan DP dampak tidak harus begini selalu. DP dampak bisa berbeda-beda. Ada amin di sini? Jadi saudara-saudara ini mereka melakukan karena kasih. Jadi saudara-saudara dari sini, dari ayat ini, kok pendeta cuma mau bilang satu. Pertobatan bukan cuma menyentuh pikiran dan hati. Dari ayat 43 dan ayat 44 ini. Pertobatan bukan cuma menyentuh pikiran dan hati. Pertobatan juga menyentuh dompet. Memang begitu. Karena itu pengorbanan di sini seperti itu. Ada amin di sini? Oh, puji Tuhan. Berarti itu Hong Kong ini. Iya, karena itu jemaat di Lydia Hong Kong. Ini kok pendeta teman juga ada. Dia banyak
komunikasi orang untuk masalah-masalah gereja, masalah pelayanan, karena orang punya hampir sama tantangan karena ada di luar tanah Minahasa. Dan kebetulan orang di sini di Amerika dolar, orang lihat tuh dolar di sana. Tuh di sini ada tuh manajer, ada tuh juragan, ada tuh bagus-bagus dang di sini tuh. Dorang kata di Hong Kong itu, ini pendeta jelaskan juga sedikit dang. Dorang kata di Hong Kong itu, semua tuh udah merantau situ babu. Jadi babu. Susah sekali di sana. Makanya dorang kalau jadi lihat orang-orang Hong Kong Jawa posting saudara, dorang kalau libur kan boleh tinggal di rumah itu tuh, orangnya tidur di park tuh lain. Jadi sudah DP tujuan semua ini bukan memperindah gereja, tetapi untuk menjangkau pelayanan ini. Pendeta mau buka sedikit DP kartu, itu bapak pendeta itu, dia udah jual DP tanah di Langoan, kok dia mau kasih di situ. Bukan dipaksa, bukan ditodong, tetapi karena mengasihi dan Roh Kudus menuntun. Begitu tuh gereja saudara-saudara. Yang perlu orang mau gembar-gembor ini, iklan sana sini, enggak. Orang hidup benar, hidup kudus, mengasihi Tuhan. Orang punya dogma yang benar, orang punya hidup dituntun oleh Roh Kudus. 3.000 Tuhan kasih. 3.000 jiwa waktu itu. Dan ayat 47 mau tambah lagi. Terus, saya berapa sekarang ya? Jadi saudara-saudara, waktu itu adalah respons dari kebutuhan yang ada waktu itu. Orang juga pe gereja ada kebutuhan-kebutuhan. Ayat 46 ya. Ayat 46 diulang lagi dengan apa? Dengan bertekun dan sehati. Kata bertekun itu saudara-saudara berarti konsisten, setia, tidak cuma muncul kayak-kayak. Oh karena kita punya mood bagus, kita mau bertekun. Karena kita mau baik dengan mertua, dengan istri atau suami, kita mau bertekun. Marpas baku ambe, aduh rupanya tidak kuat mau bertekun. Kenapa? Tapi tulang rusuk yang nak mendukung pak kita. Atau kita punya kepala keluarga nak mau mendukung pak kita mau bertekun. Apapun keadaan, dengan bertekun. Ya. Itu bertekun ini kok konsisten. Siksa sekali ini saudara. Karena kalau orang cuma mau ikut sampai mau ya, kalau mood bagus orang begini. Kalau mood bagus orang melayani dengan penuh sukacita. Tomar kalau orang mood tidak bagus, orang hati gelisah dan kacau, banyak tekanan, banyak persoalan. Tetap mesti melayani. Tetap mesti mengasihi. Tetap mesti menolong. Itu tuh bertekun. Dengan bertekun dan dengan apa? Dengan sehati. Jadi saudara-saudara, katakan bersama saya sehati. Karena orang semua punya hobi memasak, jadi orang grup sendiri-sendiri. Karena orang semua konten kreator, orang baku tukar informasi. Karena orang semua suka dance, orang baku latih diri sendiri. Bukan begitu saudara-saudara. Tetapi yang dimaksud dengan sehati ini saudara-saudara adalah, oke, perhatikan sekali ini. Yang dimaksud dengan sehati dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan berjemaat ini saudara-saudara adalah ada komitmen bersama. Katakan bersama saya komitmen. Ini komitmen ini janji iman bersama. Bahwa di sini orang mau hidup benar. Di sini orang mau mengasihi. Di sini orang mau melayani. Di sini orang mau memperhatikan orang teman-teman. Supaya tidak ada yang tertinggal. Oke. Jadi itu tuh dengan sehati. Bukan karena orang pakai keinginan sama. Enggak. Orang pakai keinginan berbeda-beda. Tetapi orang harus ada komitmen yang sehati. Orang mesti sama-sama maju terus. Maju terus. Sama dengan tuh. Ada 4 orang di belakang sana ya. Kalau orangnya tidak sehati saudara-saudara. Satu dia mesti kecil mic. Tidak dapat dengar. Satu waktu semua baca. Orang tidak dapat baca tuh teks di sini. Itu tidak kerja sama. Ini cuma contoh ya, sama waktu bagus. Tetap kerjakan ini. Karena ini memang pelayanan, saudara-saudara. Orang punya butuh orang-orang yang mau komitmen di semua lini. Tuhan memberkati itu di multimedia, itu di sini. Itu semua yang ada duduk di sebelah kanan. Itu ada duduk di sebelah kiri sama Tuhan berkati. Dan itu terlambat, semua Tuhan berkati juga.
Dengan sehati mereka berkumpul, karena di sini saudara-saudara, dengan sehati mereka berkumpul apa? Tiap-tiap hari. Ini tiap-tiap hari itu butuh komitmen. Berkumpul tiap-tiap hari di mana? Dalam bait Allah. Sedikit sekali ini saudara-saudara. Kekristenan lahir dalam satu konteks dibungkus dengan tradisi dan agama Yahudi. Waktu kekristenan lahir, waktu gereja ini mula-mula lahir, saudara-saudara, mereka tidak langsung, terang semua pisah. Terang semua diri gereja baru. Enggak. Dia lahir dibungkus dengan tradisi. Makanya orang beribadah di bait Allah. Dia pesan di sini saudara, Tuhan Yesus tidak memisahkan. Tetapi Tuhan Yesus menggenapi. Yang dia genapi itu orang Yahudi punya semua. Ada amin di sini. Dia anak Daud, dia dari keturunan Daud. Dia tunggul Isai, dia genapi semua. Dia mau menderita, mati dan bangkit. Sudah dinubuatkan dahulu dan dia genapi semua. Nubuatan itu orang yang beribadah di bait Allah dan terima semua. Terus mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama. Nggak mau lari jauh ini saudara-saudara. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama. Siapa mereka ini? Orang-orang Yahudi. Memecah roti di rumah masing-masing. Berarti memecah di sapa rumah. Misalnya lah. Hari ini Pak Pendeta rumah. 2 hari kemudian Pak Penatua Foni pe rumah. 2 hari kemudian Pak Bapak Robi pe rumah. Kok begitu terus masing-masing bergilir terus. Susah atau gampang ini? Karena di sini memecah roti artinya makan lagi. Susah atau gampang ini? Rupanya mau jawab ini no. Pendeta koknya mau pilih. Susah atau gampang ini? Coba pikir juga saudara-saudara mau dapat tamu hari ini. Kok minggu depan lagi mau dapat tamu yang sama. Kok minggu depan lagi mau dapat tamu yang sama. Kok mau makan roti. Pertama saudara-saudara mesti manimpang terus. Betul atau enggak? Pertama mesti manimpang terus. No? Kok tiap minggu pisah raga. Mau beli sama kebutuhan. Baru mau masa manimpang bebersih. Dan seterusnya. Begitu terus. Kong saudara-saudara, perhatikan ya. Tuh sama aja bertamu itu, kelar orang pulang. Siapa mau cuci piring? Tuan rumah. Siapa mau peluk tante? Siapa mau manimpang tuh anak-anak dia bikin talimburan? Siapa mau manimpang? Tuan rumah. Senang atau nyanda? Senang atau nyanda? Lelah. Karena saudara-saudara waktu itu, tuan rumah jadi pelayan. Begitu toh? Ini pengertian ini. Begitu orang bangun tuh gereja, saudara-saudara. Kalau orang masih berpikir orang ini tuan rumah, pemiliknya tidak mau maju tuh gereja. Tetapi kalau orang dari tuan ini berubah menjadi hamba, menerima dengan sukacita, melayani dengan sukacita, begitu tuh gereja. Ada amin? Memang gampang sekali pengertian ini. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir dengan gembira. Selalu ini tuh lantai begini dang, lantai begini kan tuh rumah-rumah sekarang ada lantai begini dang, kok ada karpet. Kalau tuh lantai begini, orang cuma aja lihat tuh nggak ada buka capat tuh. Cuma kok tuh DP apa putih-putih garam itu tuh. Mar kali so injak di karpet, aduh, sama bapakku lagi. Tetapi saudara yang ayat ini mengatakan bahwa mereka yang tuan rumah itu memecah roti di rumah mereka masing-masing secara bergilir. Jadi bergilir mereka saling melayani. Bergilir itu saling melayani. Berarti orang ini harus saling melayani. Dari tuan jadi pelayan. Ini perubahan besar sekali. Gereja tanpa ada perubahan ini, tidak mau jadi itu gereja. Terus ada kalimat yang selanjutnya apa? Dengan gembira. Mau gembira lah ini saudara.
Mar begitu saudara, orang melayani Tuhan, melayani Tuhan. Biar banyak jamaah saja bawa abu, memang begitu tuh gereja. Biar seberat mar mesti dengan gembira. Bagaimana mau gembira? Bagaimana mau gembira? Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak mau gembira. Karena Roh Kudus yang menguatkan. Kemudian dengan apa lagi? Lebih berat lagi. Loh, tiap minggu bawa belanja ini loh. Tiap minggu bawa belanja, tiap minggu bawa masak. Tapi memang begitu saudara. Mesti melayani, ada perubahan. Melayani dengan gembira dan tulus hati. Itu tuh pelayanan. Itu tuh pelayanan. Ya. Karena melayani dengan gembira dan tulus hati, saudara-saudara. Ayat berapa sekarang? Sambil memuji Allah. Ini dia inti di sini. Orang melayani tetapi tidak memuji Tuhan. Itu bukan pelayanan. Tidak akan ada kegembiraan di situ. Tetapi orang melayani. Dia tujuan dari setiap pertemuan, perjumpaan dan peristiwa demi peristiwa itu orang tujuan adalah memuji Allah. Kalau orang tidak memuji Allah, cuma mau kasih, dia kok jago sekali bikin bebek. Ya, itu memuji diri sendiri. Di rumah kok besar, itu memuji diri sendiri. Tetapi kalau memuji Allah, pasti orang akan gembira. Kenapa orang mau gembira? Kenapa orang mau gembira? Padahal mau berkorban. Karena orang kehidupan ini sia-sia tanpa Tuhan. Tidak ada dia guna tanpa Tuhan. Mati orang masuk neraka. Jadi kalau percaya Tuhan setengah-setengah, bertobat setengah-setengah, mati masuk neraka. Terus sambil memuji Allah. Jadi gereja itu harus memuji Tuhan. Kalau tidak memuji Tuhan, cuma memuji dia punya pendeta, pelsus, DP, multimedia bagus, DP, musik bagus, DP, pelsus bagus, itu bukan memuji Tuhan. Dan apa saudara-saudara? Dan apa? Dan mereka disukai semua orang. Jadi gereja itu disukai semua orang. Sekarang pendeta mau tanya. Itu jemaat Gemim Musafir Columbus, Ohio. Disukai semua orang atau tidak? Disukai semua orang atau tidak? Puji Tuhan. Itu di sini disukai semua orang atau tidak? Malu-malu mau jawab. Disukai atau tidak? Ada yang tidak, ada yang disukai. Di sini? Tuh ada pakai baju ada merah aja orang. Disukai banyak orang, disukai semuanya orang, semua orang atau tidak? Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tidak semua di gereja disukai semua orang. Tidak semua. Nah, tetapi karena ada Roh Kudus, ada doktrin yang benar, ada persekutuan dengan Tuhan, dia punya tujuan untuk memuji Tuhan, ada pertobatan di situ, saudara-saudara. Pasti orang mau suka. Kalau tidak ada pertobatan di gereja itu, tidak ada yang mau datang. Tidak ada orang lain lagi yang akan diselamatkan. Tidak ada orang lain lagi yang akan diperkenalkan kepada Tuhan. Orang ada bekerja cuma bashow. Ada amin di sini? Jadi supaya disukai semua orang, itu tadi biar orang bikin kotor di rumah dengan tulus hati. Biar orang berkorban dengan tulus hati, dengan gembira. Mereka disukai semua orang dulu tuan di rumah ini. Jadi pelayan. Itu pasti mau disukai semua orang. Kalau orang masih mau tahan, orang ego, mana yang tahu Pak kita. Ini belum kenal Pak kita. Bukan pelayanan begitu. Ada amin? Dan apa? Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi itu tadi. Dari Tuhan jadi pelayan. Kalau orang ada perubahan di situ dengan gembira, dengan tulus ikhlas, dengan tulus hati, ada komitmen bersama, ada sehati sepikir, komitmen bersama dan seterusnya. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah. Bukan pendeta mau pi ela-ela kong bawa ke mantal, enggak. Atau pendeta mau pi panggil kong kasih akan ini dan itu, atau janji ini dan itu. Nanti kasih sekolah, atau nanti kasih ini, nanti kasih itu. Enggak. Orang hidup benar, orang ada perubahan, orang membawa damai, orang ada ajaran yang benar, orang setia kepada Tuhan. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka.
Bukan cuma quantity, tapi quality. Quality tidak pernah berdusta. Hah? Karena kalau dia tidak berkualitas, satu waktu orang dia, aduh palsu kote ini tuh. Mana ada bagai rupa tuh asli. Hah? Jadi Tuhan yang menambah orang-orang yang diselamatkan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, gereja yang diberkati adalah gereja yang lahir dari pelayanan, pendengaran akan firman, dan tetap dan terus dituntun oleh Roh Kudus. Gereja harus punya pengajaran rasul-rasul, punya dogma yang benar, yang tepat, nyandak belok-belok. Terumpe dogma itu ada. Aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus, aku percaya kepada Roh Kudus, itu terumpe dogma. Kemudian gereja ada tuan rumah jadi pelayan. Ada dengan gembira dan tulus hati. Tetap itu mesti ada. Kalau semua itu di teks ini ada buat orang saudara. Someday tuh penatua dan diaken semua mau melayani 3.000 orang. Saudara-saudara mau dipakai oleh Tuhan. Ini semua ini mau jadi rasul-rasul yang punya pengajaran rasul-rasul berdasarkan saksi mata, pengajaran yang benar, pengenalan yang benar tentang Tuhan. Roh Kudus mau tuntun, Roh Kudus mau kuatkan. Dan Roh Kudus yang akan memperlengkapi kita semua. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari gereja hidup bukan untuk gereja. Gereja hidup untuk kemuliaan Tuhan. Gereja mesti peduli. Mesti peduli pada orang-orang di sekitar pada orang. Dalam keadaan apapun itu. Dan gereja itu saudara-saudara adalah kita. Masing-masing kita. Orang mesti bertobat. Orang mesti setia dalam doa dan firman. Itulah gereja yang diberkati. Dan Tuhan yang menambahkan jiwa-jiwa. Tuhan akan memperlengkapi saudara-saudara untuk berubah dari tuan menjadi pelayan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya ada pujian dari Musafir Choir. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita, seperti yang telah diingatkan oleh pengatur ibadah tadi, bahwa untuk persembahan pundi akan masuk ke kas jemaat, untuk persembahan di kotak akan diserahkan untuk menopang pelayanan jemaat di Gemim Lydia Hong Kong.
Marilah kita membawa persembahan kita sambil kita mempersiapkan dan petugas persembahan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 433, Aku Suka Membagi. Mari berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan adalah milik-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur, kami boleh diperlengkapi juga dengan firman-Mu untuk bagaimana kami hidup sebagai gereja milik Tuhan. Biar kehidupan kami selalu dituntun oleh Roh Kudus, dan kami hidup hanya bagi Tuhan sendiri. Biar melalui dengan tuntunan dan kekuatan Roh Kudus memampukan kami untuk masuk dalam pertobatan setiap hari, setiap saat. Dan kami boleh hidup dalam ketaatan, dalam takut akan Tuhan. Kami boleh hidup dalam mengasihi sesama. Dan kami boleh hidup menjadi pribadi-pribadi yang kuat dalam kesetiaan, kuat dalam ketekunan berdoa, kuat dalam ketekunan membaca firman, kuat dalam ketekunan melakukan setiap hari. Mampukan kami Tuhan untuk mengubah diri dan karakter kami dari tuan menjadi pelayan. Dan biar Tuhan dari semua proses kehidupan ini, gereja ini, kami masing-masing pribadi menjadi alat demi kemuliaan nama Tuhan. Kami sudah membawa persembahan. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, biar Engkau menguduskan persembahan ini supaya dikelola dengan baik dan benar. Untuk pekerjaan pelayanan, kami juga telah menyatakan kesiapan kesediaan kami untuk membagi berkat bersama dengan jemaat di Lydia di Hong Kong. Biar Tuhan menolong semuanya ini dan memberkati juga rencana mereka. Dan Tuhan menolong kami semua yang telah memberi dengan penuh sukacita dan sukarela. Ya Tuhan, apa yang kami bawa ini adalah berkat-Mu, apa yang kami bawa ini adalah bentuk ketaatan kami. Kami bersyukur Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, kesehatan, apapun yang kami kerjakan, Tuhan selalu menolong. Dan ini respons kami sebagai tanda kami mengasihi Tuhan. Dalam doa ini Tuhan, kami bawa ucapan syukur kami, bersyukur bersama dengan
Ibu Valentin Kaunang, keluarga Rantun Kaunang yang boleh berulang tahun. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan Ibu Valen. Biar Tuhan selalu memberkati dia dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan anugerah, memberkati apa yang dia kerjakan, rencanakan, memberkati suami terkasih, juga anak terkasih Farel. Kami yang ada sekarang ini Tuhan bersyukur untuk banyak hal yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami. Dan biar Tuhan dalam rangkaian syukur ini kami tetap menguduskan nama Tuhan. Dalam doa ini Tuhan kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit Tuhan pulihkan. Saudara-saudara kami yang bekerja Tuhan beri kesehatan, kekuatan. Saudara-saudara kami yang sedang mengurus surat legalitas tinggal di sini, Tuhan biar Engkau menolong dalam persoalan ini. Kami yang dalam persoalan finansial, Tuhan buka jalan untuk pekerjaan, tugas kami. Kami yang dalam pelayanan, Tuhan memperlengkapi dengan hikmat, kekuatan, ketaatan yang berasal dari Tuhan. Dalam doa permohonan kami ini, kami juga mau berdoa bersama dengan keluarga besar Nooh Lampau di Sonder. Tuhan telah memanggil pulang Bapak Hari Nooh. Kami berdoa Tuhan biar untuk keluarga besar ini yang ditinggalkan oleh Bapak Hari Nooh terkasih, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri penghiburan, Tuhan beri sukacita. Kami manusia tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi kami berdoa kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Biar Tuhan bersama-sama dengan keluarga ini. Terima kasih Bapa, dalam doa ini kami mau berdoa untuk gereja ini, Gemi Musafir Columbus, Ohio. Biar gereja ini tetap dan terus dituntun oleh Tuhan, oleh Roh-Mu yang kudus, boleh menjadi garam dan terang, dan boleh menghasilkan pertobatan dan perubahan untuk melayani Tuhan. Memberkati Prince of Peace yang dengan penuh sukacita dan sukarela mengizinkan kami beribadah di tempat ini, menolong mereka dalam setiap program pelayanan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam doa ini kami mau berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, baik yang ada bersama-sama dengan kami, baik itu suami kami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan, kehidupan kami biar selalu Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan berkati dengan kesehatan dan kekuatan. Ini kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunikan kesalahan kami. Kita semua berdiri sebagai nyanyian penutup yang akan menuntun perjalanan kehidupan kita. Apalah arti ibadahmu? Bila
Jemaat Tuhan, pergilah dengan selamat sambil merenungkan bait demi bait dari firman Tuhan tadi, juga untuk lagu penutup. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Ibadah bisa tidak berarti tanpa ketaatan, tanpa pertobatan, tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus di situ. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk, demikian ibadah sudah selesai, silakan bersaat teduh. Shalom. Damai di hati. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, seluruh jemaat mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pelayanan Ketua Jemaat kita Bapak Pendeta Alan Robert Sarjana Teologi yang sudah menghantar kita di dalam ibadah yang begitu indah di minggu hari ini, Februari 15, 2026. Terima kasih juga kepada petugas Prokantor, Bapak Troy dan Ibu Temi yang sudah melayani, juga untuk pianis kita, Bapak Dance KO, serta tim multimedia Fabio, Erik Wangkanusa, Vince, serta Bapak Robert Munte. Terima kasih untuk pelayanan multimedia, Pelsus of the Month, kolom 1, dan juga Coaster of the Month, Bapak Robert. Tak lupa juga terima kasih kepada Sunday School Teacher, Fabiola Pangkarego, dan untuk youth, Ibu Diaken Neni Lengkei. Tuhan selalu memberkati. Dan tentunya kita bersyukur untuk pujian khusus dari Jemaat Kolom 2 dan Musafir Choir. Berikan tepuk tangan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk pemberian diri yang sudah melatih siang dan malam. Kami terberkati olehnya. Terima kasih juga untuk setiap yang bertugas yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tuhan selalu memberkati. Pengumuman berikut hari ini ada ibadah WKI jam 1 atas nama Ibu Nonce Gosal dan tempat di fellowship room di ruang sebelah. Juga hari ini ada ibadah youth jam 3 atas nama dari Jessica, Chris, dan Gabriel Tore. Jadi ada youth fellowship juga nanti jam 3. Jadi after WKI ada ibadah youth. Alamatnya di 103 Glade Street, Pickerington, Ohio. Jadi mohon saling informasi. Ketua Penatua Jordan Watung sudah menghubungi yang mau masih ada alamat, membutuhkan alamat. Demikianlah pengumuman kita yang minggu ini berjalan. Pengumuman untuk next week yang Februari tanggal 22 nanti, ibadah akhir bulan, ibadah dalam bentuk KPI. Dan kita sudah akan memasuki dalam minggu sengsara yang pertama. Next week ibadah bentuk KPI ini akan dipimpin oleh semua dari youth. Jadi tidak ada Sunday School karena ada ibadah KPI. Demikianlah pengumuman kita, dan tentunya kita bersuka cita
kepada setiap jemaat yang berhari ulang tahun di bulan Februari ini. Kemarin Ibu Valentine Kaunang, tepuk tangan kepada Ibu Valentine di minggu ini. Happy birthday yang sudah lewat tanggal 2 Bapak Ake Asa dan Flexi Kembuan. Juga Fredison Ginoga tanggal 3. Bapak Grevo, Ibu Indah, Bapak Riki yang sudah lewat tanggal 12. Dan untuk minggu yang berjalan ini, adik Nikita Watung tanggal 20. Tanggal 23 ada 2 orang, Ibu Minda Tangkuman dan Jeremiah Patinama. Tanggal 24, Ibu Foni Munte, Tuaidan. Tanggal 25, Astrid Munte dan tanggal 26, Brandon Senduk. Tuhan Yesus memberkati, selamat umur panjang, dan biarlah kasih karunia Tuhan tetap menjadi bagian dalam hidup kita. Kita akan fellowship bersama di ruang sebelah. Kalau ada yang baru pertama kali hadir hari ini, mohon memperkenalkan diri. Adakah yang baru pertama kali ini hadir? Sudah ya, semua sudah memperkenalkan diri. Kita akan fellowship bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. See you next week.